baru jadi kamu dan murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadi kamu dan murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadi kamu dan murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadi kamu dan murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya, pada semangat ya, karena kita masih pagi, masih fresh badannya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam diseminasi budaya positif di sekolah, tepatnya di SMK Negeri 4 Garut. Untuk itu kita akan kedatangan dua pemateri yang sangat handal pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada Bu Akmalina SPD. Beliau adalah guru sejarah dan juga CGP 65A10. Juga kita punya pemateri kedua, yaitu ada Bu Leti Fitrianti SPD. Beliau merupakan guru kimia anak dan juga CGP 59A10. Ibu dan Bapak, sebagaimana tadi telah disebutkan, kita akan membahas mengenai budaya positif di sekolah, yang mana cakupan materi disiplin ini akan membahas mengenai disiplin positif, teori kontrol guru, lalu juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu ada 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Sangat luar biasa ya materi pada kali ini. Untuk itu agar kita semakin cepat bertemu dengan materi handal kita, langsung saja kita sambut materi pertama kita dengan tepuk tangan yang meriah. Ada Ibu Akmalina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembukaan. Saya mengikuti kepada MC saja ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya khususnya sebagai CGP 065 Kabupaten Garut akan berdiskusi ya, ini lebih ke share dengan Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah namun sebelum itu kita membuat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu dan mohon maaf tadi juga ada keterlambatan yang sehubungan dengan harus prepare dulu.
Kemudian untuk handphonenya saya setuju Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan untuk berpikiran terbuka. Di sini Bapak Ibu juga silakan untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya, tidak perlu takut atau malu ya Bapak Ibu. Kemudian kita saling menghormati dan menghargai sama orang lain, setuju Bapak Ibu. Kemudian di sini ada makanan yang diperbolehkan Bapak Ibu ya, untuk makan dan minum bebas. Nah, untuk kesempatannya Bapak Ibu setuju semuanya? Baik, kalau begitu kita breaking dulu ya Bapak Ibu, jadi dulu saya dulu. Tangannya berdiri di gerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, saya sebagai JGP 05 untuk berbagi ya, share tentang budaya positif di sekolah. Nah ini untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4 tentang aksi nyata Bapak Ibu. Ini adalah di modul ini adalah tugas yang terakhir di modul ini. Setelah ini saya berarti harus pretest, harus post test, dan setelah itu baru bisa masuk ke modul selanjutnya Bapak Ibu. Ini khusus seperti itu tahapnya. Ini kenapa ini fasilitator saya orang Subang ya. Kemudian ini Mas Soleh. Bapak Ibu kita diskusi dulu. Bapak Ibu di sini boleh berpendapat ya. Nah Bapak Ibu mungkin mengetahui apa itu disiplin positif menurut Bapak Ibu. Kita ketahui bersama ya kalau disiplin positif itu seperti biasa kita kalau di sekolah mah kebiasaan-kebiasaan positif gitu. Ya baik, terima kasih Ibu. Di sini ada disiplin positif di mana kita disiplin positif itu adalah menumbuhkan nilai-nilai positif pada anak-anak tanpa harus memaksa atau menyakiti anak. Nah ini adalah maksudnya disiplin positif. Apa motivasi Bapak Ibu hadir di sini? Saya mau ini berpendapat, Bu Bia. Ibu motivasi di sini apa? Motivasi kesekian supaya nanti ke depannya ada gambaran bagaimana sih guru penggerak itu. Ya baik, bagus sekali Ibu, terima kasih. Bu Bia ini mengambil pelajaran ya, bagus Ibu. Kemudian ada yang lainnya, Ibu lihat Ibu gimana? Ibu senior saya. Motivasi saya ikut ke ruangan ini yang pasti selain untuk mengikuti ajakan juga ingin mengetahui sejauh mana ide-ide yang akan disampaikan oleh calon guru CGP. Luar biasa sekali Ibu. Dari jawaban Ibu berbagi. Nah, akan dikelompokkan menjadi 3 materi ya. Silakan. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama itu menghindari ketiganya pada atau hubungan. Menurut aku enak dulu, aku enak dulu nanti gitu kan? Nah, ini adalah motivasi menurut teori ini adalah teori yang paling Bapak Ibu, yang paling rendah kesadarannya gitu. Nah, anak juga gitu, anak termasuk belajar motivasi. Nah, jadi di sini, nah itu adalah kesadaran anak yang paling rendah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kembangan, saya mau masuk belajar tulis karena tulis itu suka kasih tingkat ke saya. Itu adalah motivasi yang lebih tingkat lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan masuk ke pelajaran dunia lama, suka ada penghargaan itu kepada anaknya, misalkan saya selalu dikasih nilai lebih. Nah itu kan motivasi dari anak. Nah ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita mengetahui niat dan motivasi anak masuk ke kelas kita. Yang nantinya setelah kita ketahui bagaimana kita merangkul anak-anak untuk bisa masuk ke kelas kita, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya
sudah menyadari kalau saya tidak belajar saya akan rugi. Nah ini yang istilahnya yang diharapkan atau yang menjadi disiplin. Nah, Bapak Ibu tadi di awal sudah disinggung oleh saya, ya kalau kita menurut disiplin positif itu kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Tadi itu saya sempat untuk berdiskusi dengan Mas Satria, ya. Nah, sehingga memunculkan dilematis kepada guru sendiri. Saya cerita ya Bapak Ibu semalam, suami saya cerita. Maaf, saya bersejarah jadi saya selalu menerangkan begini sambil saya mau bercerita. Anaknya ketika di kelas ditanya kepada oleh gurunya, siapa yang mau masuk SMP 1 Megayan? Kakak saya ada di Riawik di Madiun, anaknya itu sekarang mau masuk SMP. Siapa yang mau masuk SMP 1 Megayan? Nah, teman-teman yang lainnya itu maju. Lalu temannya nanya, Rijal, kamu kenapa nggak ikut kita? Mau masuk SMP 1? Saya ikut mama aja, mau SMP 2, saya ikut mama aja. Nah, akhirnya dia itu merasa malu sendiri, teman-temannya masuk SMP 1 dia malah disuruh masuk SMP 2 oleh mamanya. Nah, akhirnya belum keluar, dia nangis sendirian di kamar. Mamanya nanya lah, kamu kenapa? Nah, dia nggak nanya ya, anak laki-laki ini, anak sekarang. Kamu kenapa? Ini mah tadi saya diceritakan ya tadi, ditanya sama gurunya, kalau dia itu ditanya mau SMA, mau masuk SMA mana, tapi kan dijawab. Nah di situ muncul ledakan dari anak, Mas, mama saya itu merasa dipaksa oleh mama, saya itu merasa tertekan oleh mama. Nah di sinilah jadi pelajaran, jadi ilustrasi bagi kita. Nah nanti kita akan belajar bahwa orang dewasa itu tidak bisa memaksa, tidak bisa memaksa keinginan anak. Nah tadi hanya ilustrasi saja, Bapak Ibu ya, mengenai hukuman. Nah Bapak Ibu, hukuman konsekuensi dan restitusi apa bedanya? Nah, hukuman itu bersifatnya tidak terencana. Ada anak yang kesiapan, terus apa? Itu pusat. Oh benar, pusat. Nah, kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jadi tidak terencana atau tidak ya. Nah ini berlaku hukuman. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bisa berupa fisik. Kamu terlambat, silakan terus kamu terlambat, silakan itu hukuman. Nah lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Lalu konsekuensi ini ternyata saya sendiri setelah berefleksi setiap kali saya melakukan ini konsekuensi. Saya di kelas anak-anak kita seperti kelas ya, kalau kalian kita masuknya udah dulu guru. Nah nanti konsekuensinya apa? Ya menurut saya konsekuensinya ini dulu bisa diri buku ya, kesempatannya ada di layar itu anak-anak tulis, terus di bawahnya itu ada kalau melakukan sesuatu itu bersedia melakukan menerima konsekuensi. Ada yang bersedia beres, ada yang bersedia spasial, ada yang bersedia ada yang bersedia kelas, macam-macam Bapak Ibu. Nah ternyata itu adalah konsekuensi, yaitu sesuatu yang sudah kita sepakati dengan siswa dan kita. Jadi nanti ketika siswa melanggar itu ya akan kesepakatan kita berdua, gitu. Kemudian sudah dibahas tadi ya. Ini efeknya adalah konsekuensi itu membuat siswa tidak nyaman dalam waktu yang singkat gitu. Di sini berbeda satu aktor, kan ada rasa seperti itu. Itu efek dari konsekuensi. Nah, di sini ada restitusi. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi itu bukan untuk menyelesaikan kesalahan, tapi kita lebih bertanya ke anak, apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Kemudian kita menstabilkan identitas yang tidak menunjukkan anak, menjatuhkan anak tidak. Kemudian restitusi itu lebih kalau kamu sudah sadar kesalahan itu, kamu apa konsekuensi
kelas. Sebentar, Bu Aini memperhatikan penjelasannya. Bu Aini mencari siapa yang bermain satu-satu tadi. Nah, kata Roni, benarkah kalau dosen kamu bermain satu-satu? Ya Bu, jawab Roni. Berdiri kamu di depan kelas dan hafalkan berkali di depan sampai penuh. Dan tidak hafal Bu. Bagaimana kamu ini berkali saja tidak hafal, tapi berani bermain satu-satu di kelas. Sekarang maju ke depan dan silakan hafalkan bentuk Bu Aini dengan nada yang dari kasus ini Bapak Ibu kita pecahkan bersama. Tadi ada 3 ya, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira kasus ini maksudnya yang mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali Bu. Yang dilakukan hari ini adalah sebagai atau melakukan hukuman kepada peserta didik kita, itu Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus ya. Theo sudah 2 kali keluar ke sekolah, apalagi yang masukku, ya. Saya kompetisi yang masukku, gitu Theo. Kamu tahu apa kesepakatan kelas kita yang pernah kita tulis bersama? Kemudian dunia menanyakan kepada ketua kelas apa kesepakatan kelas bagi siswa yang terlambat sekolah. Ketua kelas menanyakan jika telah melakukan sekolah 2 kali, maka istirahatnya tinggal selama 20 menit Bu, ya ketua kelas. Nah dari kasus ini ya. Ini termasuk pada yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi ya, karena di sini ada ini kata kunci ya Bapak Ibu. Ada di situ ada kata-kata kesepakatan guru dan murid Bapak Ibu. Nah itu konsekuensi. Next. Nah ini ada kasus ketiga. Wali kelas sempat kembali mengambil bunyi dan menanyakan mengapa selalu ditanyakan kepada teman-temannya. Itu baru terbu dan kalau selalu ditanyakan kepada teman-temannya, jawabannya, oh jadi itu alasannya. Ini kira-kira, sudah terbaca ya. Akhirnya boleh juga mengumpulkan dan bertanya kepada anak-anak ini ada kasus seperti ini yang anaknya suka malah kemudian orang tuanya memanggil anak-anak lainnya untuk dimintai keterangan dan juga pemahamnya juga dimintai keterangan. Yang pertama bagaimana sih orang matanya terbentuk, tangannya tunjuk-tunjuk itu pokoknya. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalkan ini, Mama, kamu kan sudah ibu rumah, kamu kan yang tugas seperti itu kepada ibu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Itu membuat rasa bersalah. Contoh lagi, apa yang sudah ibu lakukan banyak sama kamu, tapi kamu tidak seperti ini, tidak mengerjakan apa yang kita cuma rasa bersalah ibu. Ya, kemudian ada bersikap sebagai teman. Nah, bersikap sebagai teman ini kita nadanya tapi bersahabat. Lalu kamu hari ini kamu kesiangan ya? Ya ibu maaf, tadi saya baru kesiangan kata kamu. Nah, selanjutnya apa konsekuensinya? Maaf ya ibu catat kamu di media di buku pikir kamu teman-teman. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini melakukan kesalahan. Bagaimana kamu sudah beres-beres kelas? Kamu sudah melakukan apa? Nah itu kita memantau setiap posisi Pak. Posisi manajer. Nah, posisi manajer ini kita mengarahkan kepada peserta didik, memberikan tawaran. Kemarin saya di situ akan pakai membuat tugasnya itu diorama. Nah, itu ini tinggalan. Saya tak mau lagi cuma bilang gini. Lalu bagaimana konsekuensinya? Bagaimana kamu akan membuat tugas ini? Dengan kata-kata itu kan dia disebut dengan manajer. Jadi kita kemana-mana kita mesti ketahuan kan apa
solusinya kapan akan diterapkan. Nah, dari menurut Bapak Ibu dari posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling istilahnya lebih ideal di Bapak Ibu? Semuanya. Bapak Ibu ini adalah posisi kalimat dari posisi kontrol untuk ya. Sudah lebih ini ya tombol bersama tadi ibu sangat siapa dengan kamu ya saya saja silakan keluarga nah ini akan KPJ itu boleh itu akan ini apa merasa terdeskripsikan. Oh, saya sudah mengecewakan ibu saya sudah mengecewakan ibu saya itu ada KPJ Bapak Ibu. Tadi juga aku begitu. Ya, kemarin waktu saya waktu perpisahan mau pas mau motor dengan Aji, pernah saya karena saya juga lupa ya Bapak Ibu, apakah pernah saya hapus lipstiknya, apa pernah saya tegur saja. Kemarin itu dia bilang, udah Bapak ya pakai lipstik. Tadi memangnya kenapa? Ya kan sekarang udah halus nih. Dulu ingat sama ibu di lorong katanya nggak boleh pakai lipstik. Dari itu saya lagi kebetulan saya lagi jadi materi ini. Berarti saya dulu yang sudah pikiran di Bapak Ibu. Jadi teringat kalau itu Bapak Ibu, anak-anak itu yang diingat itu adalah kepada kita jangan ke materinya. Tapi si Ibu Asu karena ya, jadi kalau anak-anak yang negatif kan di Bapak Ibu yang teringat dari anak kepada kita itu. Kemudian nah ini maksudnya teman sama manusia itu sebagai teman sebagai teman kenapa kamu mengecewakan itu ini apa efeknya untuk kita sebagai teman kepada siswa efeknya akan menjadi ketergantungan ketika kita keluar kelas anak akan kembali kepada settingan awal ya, kemudian Mama tahu tadi tadi sudah dicontohkan oleh saya orang tahu katanya dan nanti saya berpikir kalau saya udah gitu ada yang disiapkan kamu aturannya apa tadi semangat kelas kita apa ternyata kata-kata itu adalah kata-kata posisi kita sebagai keluar tahu kemudian aksesi atau konsentrasinya ternyata kita adalah tahu. Nah, ya posisi control manager, ya kesiapan, kamu melanggar keyakinan kita kelas kita yang mana? Oh iya Bu, keyakinan kelas kita yang disiplin. Nah, jadi kita menanyakan kepada anak itu kita sebagai manajer, ya terus kita tidak boleh mendiskriminasikan anak. Sama ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tetapi ibu ingin tahu apa alasan kamu melakukan kesalahan itu. Nah ini akan ada di langkah-langkah restitusi yang sosial. Ini ada tahapan. Jadi sebelum jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, itu kita menerapkan 3 tahapan ini. Kita bagi dulu anak, kita tapirkan identitas. Ada yang saya bantu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Oh iya Bu, semalam saya tidak ada gitu kan. Jadi ini ada videonya Bapak Ibu saya. Mohon maaf, masih kamu ya, karena saya juga masih belajar. Maksudnya adalah saya menugaskan kepada peserta di kelas 11 masih 3 untuk membuat video reformasi. Ternyata kelas itu semuanya belum beres. Kenapa? Karena saya bentrok sama orang yang berhenti sama deadline-nya akhir bulan. Nah, ini siapa dia salah satu yang hasilnya.
sama pengumpulan tugas produktif bersama ibu. Jadi saya mengerjakan tugas produktif dulu. Semua orang beralasan termasuk ibu. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Sekarang kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Saya merasa capek dan ibu karena beberapa hari ini saya begadang membuat ngerjain tugas produktif. Jadi saya belum sempat buat ngerjain tugas dari ibu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Keyakinan kelas yang mana? selalu bertanggung jawab dan belajar membagi waktu. Nah, itu kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi tentang masalah ini? Ada ibu. Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dari ibu. Nah, yang kedua, saya akan belajar untuk membagi waktu. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan tanya besok. Baik, itu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Permisi. Jadi semua solusi itu munculnya dari anak Bapak Ibu, bukan dari kita. Nah, itu yang disebut dengan diskusi Bapak Ibu ya. Dan dengan cara ini kita akan bisa diskusi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Bentuknya Bapak Ibu ya. Ini adalah suatu tawaran di mana kelas itu kosong dan ada kata gurunya nggak ada, siswanya nggak ada, sama si gurunya siswanya yang nggak ada. Nah di sini kita tidak mencari siapa yang salah, ya karena anak sekarang itu karena konflik mereka itu memang kita ada kalau di sejarah kita namanya missing ya Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mengetahui apa kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi pada kakak mereka sebelumnya karena konflik mereka tidak tahu. Nah, peran kita adalah menumbuhkan kembali bagaimana caranya supaya tidak memaksa ya anak dengan memahami itu dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu? Yaitu sebuah nilai-nilai yang kita yakini bersama berdasarkan program belajar Pancasila. Nah, next. Nah, Bapak Ibu ini adalah ciri-ciri dari pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan itu lebih abstrak ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ibu Dr. Penti waktu itu sudah menyinggung Bapak Ibu, saya hanya mengulas saja hanya mengingatkan saja kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalimatnya itu bentuknya juga bebas Bapak Ibu ya. Bisa nanti Bapak Ibu bertanya dulu kepada siswa. Anak-anak, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas apa? Nah, ditanya anak-anak itu. Nah, kemudian siapa yang tahu apa nilai-nilai yang harus kita yakini? Nah, kita ambil dari anak-anak itu. Misalkan kata si A, oh ibu disiplin. Nah, kita ambil. Kemudian ibu misalkan tidak boleh berisiko ya, kita ambil dulu. Apalagi oh ibu harus mengerjakan tugas tepat waktu, kita ambil dari pendapat anak-anak itu. Kita kumpulkan lalu kita buat sebuah kesepakatan. Kita ambil, kita racik dengan kata-kata yang universal. Nah tadi di awal saya sudah mencatat kata itu kalimat yang paling simpel Bapak ya. Handphone is the birthday silent. Kemudian juga boleh makan dan minum. Nah itu di kelas Bapak Ibu kita sendiri manajernya Bapak Ibu. Kita adalah fasilitator Bapak Ibu di kelas ya. Ada isu di kalangan guru. Kalau misalkan guru sekarang itu apa sih perannya guru itu kan, kalau guru itu pengajar, pendidik ya. Kemudian nah sekarang itu kita sebagai fasilitator Bapak Ibu, di mana kita itu mengarahkan kepada pesan dari seperti misalkan ditanya silakan kamu menurut kamu keyakinan
diterapkan di kelas ini Bu, di kelas saya suka berisik. Nah, terus gimana solusinya? Ini aja Bu, gimana kalau yang mau bicara itu suruh aja dulu Bu. Nah, itu aja. Kita mendengar kita sebagai fasilitator. Kemudian dibuatlah kata-kata yang positif. Nah, tadi Bu Dr. Penti juga bilang tidak boleh menggunakan kata tidak ya. Dalam membuat kesepakatan kelas itu, misalkan tidak boleh tidur di kelas. Nah, itu tidak boleh ada kata tidak. Nah, maka saya membuat contoh, silakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini sudah saya terangkan di kelas apa ya? Di kelas awal. Saya tidak menggunakan kalimat tidak. Ya. Bapak Ibu masih juga dengan menggunakan kalimat-kalimat ya. Ini lagi menarik lagi di situ. Atau Ibu Dokter Pendi itu memberi contoh kami guru dan siswa yang bersemangat sepakat untuk tidak apa. Itu pun contoh dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ya, saya sebagai guru penggerak ajak kepada Bapak Ibu ya untuk kita sama-sama di kelas itu melaksanakan kesepakatan kelas yang nantinya dari mulai kelas kita kondusif, disiplin, nanti sekolah akan juga akan kondusif dan disiplin, nanti akhirnya muncul sebuah apa yang disebut dengan budaya yang positif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekarang sesinya diskusi akan dipandu oleh Ibu Berti. Sesinya kita diskusi ya Bapak Ibu. Barangkali ada apa Ibu yang mau bertanya, mohon memajukan tangannya. Mungkin yang pertama Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagaimana caranya di kelas cara menangani siswa, terutama ketika saya mendapatkan jam pertama setelah istirahat dan terakhir otomatis saya harus membuat kesepakatan kelas dulu gitu ya, karena jam BK kan cuma 45 menit, terutama jam-jam seperti itu sama kawan. Terus untuk kelas 10 saya biasanya mengungkapkan dulu aturan-aturan yang harus harus dipatuhi sama siswa, terutama aturan yang sudah sudah tercantum di surat yang disepakati, yaitu biasanya sudah disepakati oleh semua. Tapi pada kenyataannya ada aja siswa yang melanggar. Kita sudah kesepakatan, kita sudah berubah, dan juga dari sana untuk konseling individual. Cuma yang sampai sekarang belum terjawab dulu bagaimana caranya mengatasi siswa yang rambutnya itu panjang, karena kan sekarang tidak boleh memotong. Terus terutama untuk menyadarkan kepada siswa itu kalau misalkan rambut laki itu lebih bagus, itu susah gitu ya. Karena siswa kesannya itu saya ya seperti ini gitu. Kalau misalkan saya dipotong ya itu lebih baik berdebat. Malahan waktu itu juga pernah ada kasus karena dipotong sama guru tersebut. Ya kan buku ini itu dikirimin berita yang kalau guru potong ada pidana, ribut gitu ya. Jadinya saya damikan berita. Jadi sampai sekarang tuh saya belum menemukan gimana gitu cara menyadarkan siswa. Soalnya siswa yang beranggapannya itu kepercayaan diri saya seperti ini loh, saya nggak mau dirubah. Apalagi kalau misalkan dibimbing, udah lebih baik tidak sekolah daripada harus merubah muka. Mungkin anak saya kayak gini, kalau misalkan banyak gitu kalau misalkan dipotong kayak gitu nggak cocok gitu, nanti jadi bahan dia jadi berubah aja. Sampai sekarang tuh yang belum bisa saya tahu mungkin dari doa dari cara diskusi mungkin ada cara penyelesaian. Terima kasih itu. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu.
bagaimana cara mengatasi siswa agar siswa itu sadar sendiri. Meskipun beberapa kali ibu menyadarkan siswa tersebut untuk sadar beberapa sekolah, tapi tetap saja seperti itu karena mungkin siswa ini yang modis, ya mungkin tidak mengharapkan potongan siswa itu yang bagaimana seperti itu ya. Mungkin akan langsung menjawab ya Bu. Langsung saja dijawab, mungkin kata dia mungkin mau dijawab oleh Bu Apa. Silakan. Iya. Baik Bapak Ibu, kita karakteristik anak yang sekarang itu adalah stres ya Bapak Ibu. Nah, saya pernah melihat di media sosial contoh sekolah lain bagaimana mereka mencontohkan tata tertib sekolah itu tanpa harus dengan memaksa atau dengan kata-kata tanpa makna. Dengan cara apa? Membuat konten Bapak Ibu. Nah ini mungkin bisa dijadikan masukan ya kepada Bapak kesiswaan nantinya, di mana Bapak Wakil kesiswaan itu dan para ibu pembina bisa menjadikan peserta didiknya itu di anak binaannya itu modeli dalam misalkan contoh rambut, nah nanti disebarkan ke anak-anak. Nah jadi dari situ muncul teman-teman, oh tren rambut di SMK itu gini loh. Oh karena anak-anak itu kebanyakan melihat SMK itu dari media sosial Bapak Ibu. Enak kok masuk di SMK itu lebih luas sekolahnya. Terus guru-gurunya kemarin juga kan keren gitu ya. Perpisahannya wah ada artinya itu kan mereka melihat dari media sosial. Coba saja Bapak Ibu tanya. Nah kalau di CGP ini ada yang disebut dengan pembelajaran yang berdasarkan kodrat zaman. Jadi ini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara bahwa pembelajaran kodrat zaman disesuaikan dengan kodrat zaman, di mana kodrat sekarang itu adalah teknologi Bapak Ibu. Nah oleh karena itu tidak ada salahnya kita masuk ke dalam kehidupan mereka, apa kesukaan mereka. Nah dengan masuk ke minat mereka, mungkin mereka akan lebih aware kita. Gitu ya Bapak Ibu. Pengalaman saya juga. Kenapa saya menerapkan misalkan di satu kelas ya Bapak Ibu. Kelas itu saya nangangin gak bisa berisik gitu ya. Saya game gak bisa. Pokoknya semua usaha sudah dilakukan. Nah ketika saya suruh ngedesain di Canva, itu anaknya aware kita, semangat. Dan kasih kepada mereka itu ibu sering aja seperti ini. Oh jadi ternyata ini minatnya, ini bakatnya. Dan inilah yang disebut dengan diferensiasi Bapak Ibu. Ya. Nah jadi kita perlu mengenal ya, dan menyesuaikan dengan jam buku itu berbeda. Ya jadi nanti itu lagi kepada peserta didik. Ya apakah dari BK-nya mau mulai itu membuat contoh-contoh berpakaian, contoh-contoh bagaimana menggunakan rambut dengan rambut yang betul itu seperti apa gitu. Nah, modelnya siswa atau nanti mungkin dari anak PMK Luis menjadi modeling gitu ya, kayak konten gitu. Nanti disebarkan ke PMK, itu kan jadi keren Bapak Ibu. Daripada memang anak-anak sekarang itu daripada diceramani, mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena mereka berbeda. Seperti itu kemudian apa ada yang lain? Ya baik. Mungkin pertanyaan Sangat luar biasa sekali itu ya. Mengikuti sistem itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Dibuka masih dibuka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kaitannya dengan kesepakatan kelas, tepatnya dengan waktu berlakunya. Itu kan biasanya anaknya itu kan sudah beda, biasanya keyakinannya bisa dikatakan apa
atau tidak. Nah, yang ditanyakan di sini untuk kesepakatan kelas itu berlakunya bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun, atau tanpa batas gitu. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan dari Ibu Tresna, dengan kita membuat kesepakatan kelas itu berlaku hanya hari itu, atau jangka 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau tidak terhingga, mungkin seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Tresna langsung dijawab oleh Pak. Silakan. Terima kasih Ibu Tresna, luar biasa pertanyaannya. Ibu saya cerita kesepakatan kelas yang baik itu bersama kapal. Memang sesuai kondisi ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya kan tadi sudah membuat sedemikian rupa umumnya. Kalau saya pertama saya itu membaca sekolah sebelum pembelajaran. Saya masuk kelas sama pembukaannya seperti itu. Kemudian sebelum kita pembelajaran, Ibu akan ingatkan bahwa kita punya komitmen anak-anak. Oh iya Bu, nah coba komitmen kita apa saja tanyakan kepada anak-anak. A, B, C, D ya. Nah betul ya komitmen kita. Nah anak-anak, apakah ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi? Tanyakan kepada anak-anak. Nah, itu sebagai sebagai kita fasilitator. Kalau misalkan timbul karakteristik anak-anak iya aja misalkan sudah itu ya sudah kita lanjut saja kesepakatan kelas Ibu yang sudah awal dibentuk Ibu ya sudah ada lanjutkan. Jadi setiap pertemuan Ibu bisa menanyakan terus seperti itu kepada anak gitu. Sampai nanti anak itu akan membuka dirinya. Oh Ibu sebaiknya di kelas kita itu begini saja, Ibu jangan seperti ini, yang gak nyaman, Ibu jangan gini kan, nanti akan muncul. Nah tugas kita adalah terus menyiram anak itu sudah ya. Jadi menurut saya bukannya saja kan kesepakatannya apa ya terus Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan tidak dari Bapak Ibu? Tadi yang ditampilkan di slide show ada 5 kontrol dulu yang mengukur, yang kontrol. Dan kalau itu mungkin saya semuanya saya dilakukan atau sering? selalu dilakukan atau setiap individu saya bedakan karena setiap individu punya karakter masing-masing, makanya saya semuanya saya lakukan. Saya guru BK dipertemukan 1 tahun saya dipertemukan tidak menjadi algojo gitu, kasarnya gitu ya, algojo. Karena bagi saya guru yang sering hukum itu adalah algojo. Selama 1 tahun saya tidak menjadi algojo, tidak pernah hapus akte, pernah jeber, pernah naon. Tapi anak-anak datang ke kelas setengah 9, jam 8 kita rasanya tanpa rasa malu, tiba-tiba nyolong aja, boy gitu. Menurut saya itu kan hal yang salah. Minimal ada rasa malu gitu Pak, punten, adik kasihanan, izin adik kalau ini mah assalamualaikum kerennya mah. 1 tahun saya biarin. 1 tahun kemudian tahun ini dari mulai kesiangan, dari mulai mabalasan kelas, Jumatan gak balik lagi. Itu kan benar-benar yang saya jadi algojo itu selalu dihukum. Padahal waktu saya kuliah, saya tuh udah tahu gitu, bahwa jadi algojo itu nggak boleh. Tapi waktu diperkenalkan, dikit-dikit kesiangan, jam setengah 7, jam setengah 8, itu saya kasih push up. Kalau jam 7 lewat 5 menit, 10 menit, saya biarkan aja. Kalau udah setengah 8, jam 8, kadang saya hukum pakai fisik, tapi nggak selalu. Ada ditalar
Al-Quran, Pancasila, tapi yang sering ya diusahakan gitu Bu. Dan itu teh works gitu, itu teh berhasil anak-anak, bahwa anak-anak peternakan tahun sekarang jarang yang kesiangan. Peternakan rumput buaya namanya. Dan itu teh berhasil, tapi menurut Theo di zaman yang sekarang bahwa itu teh nggak boleh gitu. Saya mau ditanyakan apakah gimana Bu baiknya gitu. Apa tetap lanjutkan jadi algojo? Apa tetap harus sesuai teorinya. merubah. Dan saya mau menambahkan yang tadi yang sama Bu Nena, di peternakan masalah rambut, aksesoris apapun itu, minggu pertama saya selalu masuk kasih tahu ke kelas bahwa bakal ada razia. Wayang hampura baru mau dirajia mah untuk dirapikan. Misalkan minggu depan lah tetap kayak gitu, saya tidak mau razia Bu sebenarnya. Saya ingatkan lagi, tetap minggu ketiga baru benar-benar eksekusi. Tapi ketika kita eksekusi itu benar-benar udah paling 5 orang, ada satu kelas 2 sampai 3 orang gitu, tidak banyak gitu. Karena saya terlihat dan saya mau menerapkan sistem ini di kampus aku nggak bisa, karena terlalu majemuk di sini banyak, terlalu gede, terlalu besar, lingkupnya terlalu besar. Jadi saya terapkan di peternakan gitu. Saya terisi sama anak-anak yang dia masuk di kampus ini, Baleureum, Parajang. Kadang saya sama Pak Hujan sama Pak Sirojo, Pak, ibu belum spare, gitu. Saya tuh pengen gimana gitu solusinya baiknya gitu Bu. Jadi algojo terus atau gimana Bu? Ya Bu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi yang langsung menangani di jurusan peternakan. Beliau sering memposisikan dirinya sebagai guru yang mungkin ya, karena di aturan itu dapat siswa itu lebih takut mungkin ya, sehingga bisa lebih disiplin lagi. Nah, apakah pertanyaannya itu apakah saya posisi tersebut itu dilakukan atau bagaimana seperti ya? Mungkin Bu apa harus menjawab dari saya. Jawabannya, karena di dalam kami belajar, saya kan belajar Pak. Ketika belajar teori hukum ada sisi kami itu pernah dibikin. Ketika ingat sebelum mengenal materi ini, kami itu ke siswa sebegitunya waktu itu. Yang pertama ya, yang kedua Bapak Ibu. Bapak, saya mau tanya apakah di jurusan pertanian sepakat keyakinan jurusan? Itu Bapak Ibu pertanyaan. Sama seperti di kelas. Kalau kelas itu kan komunitas kita yang tentukan, kita pasti rapatnya, kita manajernya, terserah kita kelas. Nah sekarang jurusan keyakinan dulu dikaji di jurusan maka khususnya di jurusan sudah ada keyakinan jurusan, identitas jurusan. Nah mungkin kalau kita sudah punya keyakinan jurusan, ketika kita eksekusi, kita hanya tinggal mereview aja. Kalau di dinas pendidikan tinggal mereview. Nah, artinya apa? Berarti ini kalau di dalam CGP itu adalah mulai dari
kita itu adalah apa? Cerminan. Kalau misalkan anak membalikan dirinya kepada orang tua, apa pasti sangat kamu kan coba. Baik itu maka kata bu. Kalau kita menghadapi anak yang kritis, kita akan selalu berkritis. Nah maka penting di sini membuat atau keyakinan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Ya, ibu seperti itu. Singkat saja Pak Alusti. Ada. Nah, diharapkan setelah ini mungkin Bapak Ibu yang mengajar di jurusan tersebut bersama-sama dengan kami berdua ya, saya dan Bu Leti, ayo kita gerakkan sekolah ini. Kalau tidak oleh kita ya oleh siapa lagi Bapak Ibu. Saya mengajak kepada Bapak Ibu. Ayo mulai dari diri Bapak Ibu. Di kelas Bapak Ibu kita sama-sama menerapkan ini guru program itu bukan memimpin tapi rekan kolaborasi Bapak Ibu. Saya dan Bu Leti, Bu Susi, kita sama-sama menerapkan, kita berkolaborasi Bapak Ibu. Tidak bisa saya ada di atas Bapak Ibu tidak kan sekarang sedang keren ya Bapak Ibu. Kasta tertinggi adalah guru program tidak benar itu Bapak Ibu. Saya berpikir kalau kasta tertinggi itu adalah kita yang dirindukan adalah diri kita. Dan cewek itu paling istilahnya apa? Satu yang Bapak Ibu, apalagi anak cewek ketika ada guru gitu, kita lewat jawabannya apa? Tidak melihat. Ya ternyata itu semua adalah efek dari posisi kontrol kita Bapak Ibu di kelas. Apakah sebagai buku, apakah sebagai pemantau memberi rasa bersalah, apakah tadi kan saya pernah menyampaikan bahwa aku pernah menghapus lipstick saya. Sampai sekarang ingat itu saya masih nangis di rumah saya nangis sambil bikin PPT ini. Ya Allah, dulu saya begitu tega pada anak gitu ya. Nah itu padahal ini diharapkan menjadi refleksi kita. Sudah seperti itu. Mulai itu selebihnya kita diskusi sama Bu Leti. Waktu itu kebetulan baik Bapak Ibu, terima kasih sangat seru sekali Bapak Ibu sudah diskusi dengan saya OS dan mudah-mudahan dengan Bu Leti bisa lebih seru lagi Bapak Ibu. Berbagi kepada saja, yuk lanjutkan belajar bakal bertanya. Ya, silakan. Kita saja bersama-sama membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.